Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya, teman-teman, adik-adik. Oke, kita kembali lagi membahas tentang gambaran pekerjaan ya. Jadi, mata kuliah pengembangan diri dan karir, ya sekali lagi, ini mata kuliah yang memberikan gambaran, memberikan wawasan kepada teman-teman, kepada adik-adik yang nanti akan memasuki dunia kerja. Yang sama-sama perlu kita pahami adalah untuk sampai akhirnya nanti kita bekerja, kita akan berkarir, kita harus melakukan pengembangan diri. Ya, jadi proses yang sekarang kita lalui ya, kita kuliah, kita mengerjakan tugas, berkelompok, berdiskusi, ini menjadi bagian dari perjalanan untuk menuju ke dunia kerja. Tetapi di samping itu, teman-teman juga harus berkembang. Teman-teman juga harus mengembangkan diri. Setiap orang punya bakat, setiap orang punya potensi, tetapi kalau bakat atau potensi itu tidak diasah, ini nanti akan menjadi hal yang amat disayangkan ketika besok memasuki dunia kerja. Karena dunia kerja itu sampai akhirnya kita menikmati pekerjaan kita, sampai akhirnya kita, ya kerja itu kan tidak hanya untuk mencari uang ya, depannya ya. Memang kerja untuk apa sih? Ya untuk hidup, untuk uang. Tetapi kan di masa yang akan datang, kita kan harapannya bekerja sesuai dengan apa yang kita miliki, secara bakat dan potensi. Jadi kedepannya bakat potensi yang kita miliki, yang kita punyai, itu bisa akhirnya diimplementasikan dalam sebuah pekerjaan. Jadi kita mendapatkan kenyamanan, kita dapat gaji, terus cita-cita juga dapat tercapai, harapan semua orang juga bisa tercapai ya. Ini yang nanti akhirnya berproses ya, teman-teman. Ini masih semester 5, masih berproses, ada berapa yang belum menemukan potensi, ada berapa yang sudah menemukan potensi, sudah mulai mengasah bakatnya, sudah mulai mengasah potensinya, mencari tempat untuk bisa mengasah potensi, ada yang magang, ada yang coba untuk ikut relawan, kepanitiaan misalnya, coba untuk wira swasta, tidak apa-apa, itu bagian dari menemukan passion, ya. Ini seperti yang mari kita bahas ya, eksplorasi. Sekarang coba-coba dulu nggak apa-apa. Dicoba selagi Anda senang, Anda bisa melakukan sesuatu, cobalah. Ya, nanti kemudian dikerucutkan kira-kira lebih senang di model pekerjaan yang mana bagi teman-teman. Ya. Oke, untuk hari ini saya akan memberikan gambaran lagi satu jenis pekerjaan yang menuntut untuk bisa berpikir kreatif. Ya. Ada beberapa jenis pekerjaan yang menuntut kita harus kreatif. Ya, ini memang sekali lagi kalau soal kreativitas tergantung individu masing-masing. Ada beberapa individu yang memang kreatif, dia punya kemampuan untuk menciptakan ide yang baru, ya, dan ini bisa tergambarkan dalam beberapa jenis pekerjaan, teman-teman. Ya, jadi ada beberapa jenis pekerjaan yang akhirnya membutuhkan kreativitas. Ya, kalau lulusan psikologi menuntut tidak kreativitas, ya menuntut. Ada beberapa pekerjaan yang masih ranahnya psikologi, tetapi kan juga dituntut untuk kita kreatif. Ya, nanti kita lihat ya seperti apa gambarannya. Jadi kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru dan asli atau sebelumnya belum dikenal. Artinya memunculkan suatu ide, memunculkan suatu apa ya, kreativitas entah dalam bentuk barang, seni, dan itu mungkin menjadi ciri khas dan belum banyak orang yang melakukan. Nah, ini gambaran beberapa pekerjaan
yang menuntut kreativitas. Makanya kita bisa tahu kita kreatif atau enggak, ya dicoba. Kalau ditanya, kamu kreatif nggak? Ya nggak tahu. Kalau belum dicoba, mana tahu kita kreatif atau enggak. Nah, makanya perlu ada semacam, itu tadi ya, perlu ada semacam media, tempat, atau kegiatan yang bisa melihat bakat kita seperti apa. Ya, jadi kalau kita ternyata memang senang di satu kegiatan, kegemaran, ya sudah dibuat konsisten. Ya, terus cari forum untuk bisa terus mengasah bakat. Nah, oke, ini beberapa contoh pekerjaan. Pertama adalah marketing. Ya, marketing jelas ya, memasarkan sebuah produk, memasarkan sebuah jasa, entah itu branding sebuah perusahaan, branding kampus misalnya, sekolah. Ya, kalau marketing sekarang zamannya canggih, sudah ada teknologi yang semakin canggih, sosial media, grafis dan sebagainya. Terus yang kedua nyambung ya, desain grafis. Desain grafis ini sangat luas ya, teman-teman. Desain grafis untuk apa nih misalnya? Untuk bikin poster misalnya, desain grafis untuk membuat semacam merchandise, souvenir, ada beberapa unit-unit kerja yang sangat membutuhkan desain grafis, apalagi di zaman sekarang ya, zaman sosial media menuntut grafis yang bagus dari sebuah produk di sebuah perusahaan. Terus yang ketiga adalah konten kreator. Ini sempat hits ya kemarin pas COVID ya. Ada berapa bahkan dari dosen pengajar akhirnya menjadi seorang konten kreator, bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan Instagram, dia menyampaikan edukasi, psikoedukasi, ya tergantung tergantung ilmunya di mana kalau konten kreator. Anda punya kemampuan di bidang apa, kemudian menggunakan sosial media, Anda menyampaikan informasi, ya, jadi memberikan edukasi, kemudian dikemas dengan cara yang kreatif. Nah, ini juga lagi banyak ya, lagi tren juga. Yang keempat adalah event organizer. Ini saya kira juga butuh ya ke depan kalau misalnya Anda bekerja di perusahaan, Anda bekerja di sekolah, mengadakan event-event instansi atau perusahaan, Anda diminta untuk membantu proses atau pengadaan sebuah kegiatan, itu juga butuh hal-hal yang butuh kreativitas ya, banyak hal yang harus dikoordinasikan, disiapkan ya. Kemudian ada penulis buku atau artikel, ya harus kreatif juga ya. Kita harus punya kemampuan untuk memecahkan ide, masalah, menemukan sebuah ide. Jadi saya kira banyak ya, banyak beberapa pekerjaan sekarang yang memang menuntut kreativitas. Ini yang saya kira ya tadi, Anda kreatif atau enggak, dicoba dulu, dilihat dulu. Makanya nanti mungkin di praktek ya, di praktek nanti kita akan coba ada satu praktek untuk bisa menguji, untuk bisa melihat kemampuan kreativitas teman-teman. Nanti akan seperti apa hasilnya, nanti bisa kita bahas bersama-sama. Ya. Oke, Coleman dan Hamed mengatakan bahwa berpikir kreatif adalah suatu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian, ketajaman pemahaman dalam mengembangkan sesuatu. Ya, ini uh, semakin kita nanti banyak pengalaman, kita memang dituntut dalam pekerjaannya itu dituntut untuk bisa mengembangkan sesuatu hal. Tidak hanya menjalankan pekerjaan yang sudah ada, tidak hanya menjalankan sistem yang sudah berjalan, tetapi dengan kemampuan kita yang semakin berkembang, kita akan dituntut untuk bisa menciptakan sesuatu hal yang baru, merubah sistem, mengembangkan sesuatu hal yang lebih bisa efektif. Ya, jadi uh, apalagi kalau besok kita jadi seorang kepala unit, jadi koordinator, dituntut harus kreatif, ya, harus punya ide. Nah, ini definisi lain ya dari Sabandar mengatakan bahwa berpikir kreatif sesungguhnya adalah
suatu kemampuan berpikir yang berawal dari adanya kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi. Bahwa situasi itu terlihat atau teridentifikasi adanya masalah yang ingin harus diselesaikan. Selanjutnya, ada unsur originalitas gagasan yang muncul dalam benak seseorang terkait dengan apa yang teridentifikasi. Ya, jadi seperti kemarin ya, zaman kita COVID ya, kemudian menuntut harus kuliah online ya, itu kan akhirnya terpaksa ya, terpaksa kita tidak di kampus, tidak di kelas langsung, kita menggunakan media online. Akhirnya beberapa pengajar, beberapa dosen itu membuat sesuatu video pengajaran yang lebih menarik ya, karena kalau pakai Zoom mungkin bosen bagi mahasiswa, terlalu flat ya, terlalu kaku. Kemudian ada beberapa ide menggunakan animasi misalnya, ada beberapa ide pengajaran akhirnya menggunakan beberapa fitur yang akhirnya membuat si mahasiswa semakin menarik ya. Terus akhirnya penggunaan Instagram, penggunaan TikTok, Reels ya, yang tadinya mungkin kita belajar edukasi, kita menyampaikan informasi pakai Zoom, bisa menggunakan TikTok, bisa menggunakan Instagram, di mana anak muda sekarang banyak yang menggunakan TikTok, Instagram, akhirnya ya kita beralih menggunakan platform media yang lain, tidak menggunakan Zoom. Kalau YouTube mungkin sudah banyak atau YouTube sudah terlalu kaku misalnya, nah sekarang menggunakan Reels ya atau TikTok yang menjadi apa ya, menjadi perhatian di zaman sekarang ya. Oke, ini ciri berpikir kreatif ya. Yang pertama, hasrat pengetahuan yang cukup besar. Ini orang-orang yang punya kemampuan berpikir kreatif ya. Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru, panjang atau panjang akal, kemudian keingintahuan untuk menemukan dan meneliti, dan cenderung menyukai tugas yang berat dan sulit. Kemudian memiliki dedikasi, bergairah, serta aktif dalam melaksanakan tugas, berpikir fleksibel, menanggapi pertanyaan yang diajukan, serta cenderung memberi jawaban lebih banyak, ya. Kemudian kemampuan membuat analisis dan sintesis, memiliki semangat bertanya serta meneliti, memiliki daya abstraksi yang cukup baik, dan memiliki latar belakang membaca yang cukup luas. Ya, jadi pekerja kreatif itu bukan pekerja yang sistematis ya, teman-teman. Ini makanya nanti teman-teman perlu dilihat contoh-contoh atau jenis-jenis pekerjaan. Karena kalau orang-orang kreatif itu malah dia nggak mau bekerja secara administrasi, secara sistematis. Karena kreatif itu ya bebas, fleksibel, menggunakan pola pikirnya, daya pikirnya. Artinya kerja itu nggak cuma di balik laptop, nggak cuma di ruang kerja, tapi kerja kreatif itu dengan model yang bebas. Makanya kalau perusahaan-perusahaan kreatif itu kantornya seperti bukan kantor yang formal, malah mirip semacam kafe, semacam kos-kosan bahkan. Karena orang kreatif itu kalau dikekang, kalau terlalu diikat, justru nggak akan keluar ide kreatifnya. Dan biasanya kalau terkait dengan jam kerja ya, jam kerja di perusahaan kreatif itu kadang nggak, jam kerjanya fleksibel. Jadi nggak mengacu ke harus berangkat pagi pulang sore biasanya, tapi lebih ke by proyek. Jadi setahu saya kalau orang-orang kreatif itu malah ngantornya, kerjanya itu malah tidak harus di kantor, bisa di mana-mana. Ya, bisa di kafe, bisa mungkin di tempat yang lain misalnya. Karena ya unsurnya itu tadi, fleksibilitas itu. Karena kreatif itu butuh ruang gerak. Nah, ini kan nanti tergantung tipikalnya adik-adik lagi ya. Ada tipikalnya lebih senang seperti apa. Ada beberapa orang-orang yang lebih senang model kerjanya terstruktur, sistematis ya, rapi, teliti, di balik laptop kerjanya harus fokus, ya.
Tapi juga ada beberapa yang lebih senang mobile kerjanya, lebih senang wirawiri, ketemu orang, datang ke tempat yang lain, presentasi dan sebagainya. Nah, ini kan akhirnya tergantung masing-masing. Hanya ini yang perlu dicari, perlu dicoba. Ini seperti yang dilakukan beberapa teman-teman ya, ada yang magang, ada yang nyoba kerja di sini, karena pengen nyoba kerja, pengen mencari suasana kerja yang cocok dengan kita yang seperti apa. Itu bagus, itu oke. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika adik-adik sudah lulus, bingung mau ngapain, mau kemana. Ini yang nanti saya kira perlu dipikirkan dari sekarang ya. Karena pasti model kerja bisa macam-macam, model jenis apa ya, tipikal perusahaan juga bisa bermacam-macam. Ya, ini yang nanti saya kira bisa menjadi apa? Menjadi perhatian. Ya. Oke, ya tadi ya yang kita bahas ciri berpikir kreatif ya. Jadi kelancaran dapat menghasilkan banyak ide atau konsep yang relevan, kemudian fleksibilitas ya. Jadi ya kreatif itu fleksibel, jangan diminta untuk kerja cepat ya, karena kreatif itu prosesnya memang lama, dan ini yang saya kira menjadi apa, menjadi apa, perhatian ya, pertimbangan ya. Oke, ini beberapa tahapan dalam berpikir kreatif ya. Jadi ada beberapa model pekerjaan yang baik proyek ya. Jadi lebih menyelesaikan sebuah proyek kemudian dikerjakan, entah itu modelnya desain grafis, entah itu modelnya semacam video, semacam artikel dan sebagainya. Nah, ini ya, yang pertama adalah persiapan ya, makanya harus tahu dulu terkait dengan persoalan yang akan dipecahkan, cari informasi, data, apa yang dibutuhkan biasanya untuk kita membuat sesuatu hal yang kreatif. Yang kedua adalah tahap usaha, tahap di mana individu menerapkan cara berpikir diferensian ya, penyebar. Ini data sudah terkumpul, data sudah terekam, kemudian menggunakan pola pikirnya akan diapakan ya data ini sehingga mendapatkan sebuah produk, sebuah mungkin gambar, poster yang kreatif ya. Tahap inkubator di mana individu seakan-akan meninggalkan atau melepaskan diri dari persoalan dan memasukkannya dalam bawah sadar. Sedang kesadarannya memberikan hal-hal yang lain. Ya. Ini tahap pencarian ide ya, brand storming ya. Orang untuk sampai akhirnya memunculkan yang kreatif ya memang tergantung orangnya masing-masing ya, ada yang butuh tempat, waktu ya. Terus yang keempat, tahap pengertian, yaitu tahap diperolehnya pemahaman. Dan tahap kelima, tahap evaluasi, yaitu tahap di mana eh, dihasilkan ya, diperiksa dengan teliti, ide itu akhirnya di apa ya, ya ide dihasilkan ya, diteliti serta kritis dengan misalkan ide-ide kurang berguna, tidak sesuai atau yang terlalu mahal biasanya bila dilaksanakan ya. Jadi lebih memberikan beberapa opsi, beberapa pilihan ya. Jadi sesuatu ini sudah jadi, tapi juga perlu dilihat ya, dievaluasi. Ya, jadi saya kira eh, sangat banyak teman-teman untuk tipe kerja kreatif ya. Ini yang nanti menjadi apa ya? Menjadi pertimbangan ya bagi teman-teman. Kalau misalnya Anda mau kerja seperti apa ya. Jadi eh, bisa dievaluasi sama-sama karena jenis pekerjaan sangat banyak, contoh pekerjaan juga sangat banyak, tergantung kita mau seperti apa nanti pilihnya. Ya. Oke, itu gambarannya ya teman-teman, terkait dengan kreativitas ya. Nanti kita di kelas coba untuk nanti bisa kita praktekkan ya terkait dengan praktek untuk berpikir kreatif. Itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.